Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyampaikan beberapa penguatan terkait dengan Moodle, bahwa Moodle ini kenapa dipilih. Sebetulnya bukan cuma Moodle, tapi semua LMS. Khususnya yang saat ini adalah Moodle. Saya mau menunjukkan beberapa fitur di Moodle yang itu sangat mengakomodasi pengelolaan terhadap aspek-aspek yang dikelola. Mengingatkan kembali apa saja sebetulnya aspek-aspeknya. Ya, ini aspek-aspek pengelolaan pembelajaran. Ada dari mulai administrasi, bahan ajar, strategi pembelajaran, sampai evaluasi. Oke. Nah, ini saya login sudah masuk sebagai Mamang admin ya. Ini sebagai Mamang admin. Kemudian lihat di bagian awal, di bagian awal itu ada site administration. Di sini semuanya terkumpul sebagaimana sudah kita pelajari bersama, bahwa di site administration atau di administration itu ada terkait dengan user, ada course, dan lain-lain. Kita bisa melihat semua user. Ini bagusnya Moodle, pengelolaan user sampai detail sekali. Kita mau delete user, Mamang admin ini sungguh amat sangat bisa sekali. Mau menambah user berapapun ya, tentunya sesuai dengan kewenangan Moodle-nya, itu bisa. Kalau di Moodle Cloud ini, kalau pakai yang free, ini batasnya hanya sampai 50 user saja, dengan storage-nya yang juga terbatas. Mahasiswanya bisa dibuat siapa, pengajarnya pun bisa dibuat siapa. Nah, ini bisa dibuat. Jadi ini pengelolaan user, kemudian pengelolaan course. Oh ya, saya harus membuat course satu lagi. Saya buat saja sekarang sambil ini. Ya, misalkan course-nya tadi tentang Moodle, ini tentang Doodle. Nah. Oke. Course full name Doodle. Nah, gitu ya. Oke, kita buat. Kenapa harus saya buat ini? Supaya Anda bisa melihat kalau Bapak dosen yang ada di usernya itu, dia tidak bisa melihat ada doodle ini. Tapi ketika Mamang admin sebagai yang punya authority paling tinggi, ini bisa melihat ke semuanya. Jadi ada ketika di sini manage course and category, bisa dilihat bahwa ada dua, ada Doodle Doolittle dan ada Introducing Moodle atau IM tadi ya. Nah, ini bisa dilihat. Kemudian yang kedua terkait dengan bahan ajar. Ketika kita masuk ke salah satu course misalkan ke Introducing Moodle, nah ini oke, harusnya dari luar ya. Nah, ini ke Introducing Moodle. Ini bahan ajar dikelola oleh Moodle, baik itu video, PDF, ataupun bahan-bahan lainnya, termasuk presentasi, PPT, dan juga audio, sangat memungkinkan. Ini bisa. Dan juga di mana itu muncul, ini kuncinya kalau di Moodle, jangan lupa untuk menyalakan turn editing on. Nah, ini turn editing on ini penting sekali. Jadi kalau mau menambahkan, mau mengurangi, klik turn editing on. Turn editing on ini kemudian akan memunculkan ini, ada namanya add an activity or resources. Ketika diklik maka akan muncul sekali banyak activity dan ada banyak resource. Resource ini yang merujuk pada bahan ajar yang digunakan. Ini ada bahan ajar banyak sekali, bisa ada page, ada folder, ada file, termasuk PDF yang saya masukkan itu melalui file ini. Kemudian activity-nya ada assignment, ini yang paling umum digunakan, ada chat, ada forum. Big Blue Button ini untuk video conference, tapi ya karena pertimbangan saya cukup menghabiskan banyak kuota dan juga tidak ideal karena kelas kita sangat besar sekali. Kemudian dan lain-lain. Tidak harus semuanya dipergunakan. Saya juga hanya menggunakan beberapa saja, tapi ini cukup penting untuk Anda ketahui bahwa sekaligus aspek yang ketiga yaitu learning strategi ini berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada di sini. Ini dikelola dengan sangat rinci sekali.
kalau Anda mau melihat contoh misalkan untuk menyatakan assignment saja satu assignment saja. Untuk assignment saja satu, ini bisa dilihat detailnya, namanya, deskripsi tugasnya, kemudian kalau ada file yang harus disisipkan, kemudian bisa dilihat kapan saja sampai kapan. Ini availability, bisa dilihat dari ini startnya, ini due date-nya atau tanggal kadaluarsanya atau tanggal deadline-nya. Cut off date nih kalau misal untuk pengumpulannya nanti ditutup segitu, dan ini untuk reminder. Ini luar biasa. Kemudian ada submission type-nya, ini ada file, ada online text, dan ini sangat detail sekali, sangat rinci sekali. Termasuk notifikasi, group submission setting, grade-nya mau seperti apa, ini bisa. Itu luar biasanya Moodle, dia menyediakan kompleksitas yang tinggi. Ini seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa Moodle menyajikan fitur yang lengkap dan kompleks. Jadi kalau Anda lihat, ini jangan lupa kuncinya ada di turn editing on untuk memunculkan semua ini, untuk memunculkan fitur-fiturnya. Kemudian untuk memasukkan gambar misalkan, ini untuk mempercantik tampilan ya, gambar, atau saya kasih header. Ini headernya saya ngambil dari yang sudah ada, tidak membuat baru. Kalau Anda ingat di pembelajaran menggunakan Spada, header-header yang saya gunakan adalah header yang sengaja dibuat. Ini contohnya, video gambar ini diambil dari sini. Oh ya, tadi saya lupa, mohon maaf. Dari ini file edit topik ya. Kalau di atas edit topik atau edit setting yang bagian lainnya. Nah, ini langsung ada tampilan seperti ini. Pertama, untuk memunculkan gambar mudah saja dari sini. Untuk meringankan tugas gambar, tolong hanya memasukkan linknya saja, jangan mengupload, karena kalau mengupload akan menjadi beban untuk Moodle Cloud-nya. Kemudian yang kedua, untuk video, mohon maaf saya harus membuka YouTube dulu. Untuk video, saya sarankan juga supaya tidak berat, videonya dimasukkan ke YouTube. Nah, dalam konteks kita, karena nanti Anda mungkin menggunakan YouTube dan YouTube-nya juga menggunakan yang ada di kita, ini bisa menggunakan link yang embedded. Bagaimana caranya menggunakan link yang embedded? Misalkan seperti ini. Yang ini saya delete. Jangan di delete dulu. Ini harus klik bagian ini, advance button, kemudian klik source-nya atau HTML-nya. Nah, ini akan kelihatan. Bagian ini yang saya blok itu adalah diperoleh dari YouTube. Oke, kita lihat historinya. Nah, ini kebetulan ini yang muncul. Mana? Nah, ini ya. Nah, di tampilan YouTube seperti ini, klik share, kemudian yang bagian embed. Nah, ini yang di copy penuh. Dan kembali masukkan, klik di bagian yang ingin kita tampilkan. Misalkan setelah tulisan selamat berselancar. Perhatikan baik-baik. Selamat berselancar. Nah, di sini. Setelah tulisan selamat berselancar ini, kemudian klik tombol HTML. Nah, mana berselancar? Setelah garis miring P ini, ada BR. Nah, BR ini kemudian baru dipastekan tadi, hasil yang kita copy. Setelah itu baru save changes. Maka akan otomatis muncul kembali ukurannya. Buang. Ya, silakan kemudian diperbaiki, diulik lah ya, sedikit terkait dengan ukurannya, terkait dengan penempatannya, bisa dilakukan. Kemudian itu
kelebihan dari Moodle dapat mengelola hal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Untuk evaluasi tidak saya lakukan secara langsung di sini, tapi Moodle sangat mampu mengakomodasi. Misalkan add activity or resource, kemudian di sini ada quiz. Nah, ini ada quiz. Kemudian klik add, dan selanjutnya kita akan membuat quiz sesuai dengan yang kecenderungannya pilihan ganda. Tapi bisa juga menggunakan quiz yang ada di luar. Ini compatibility-nya juga memungkinkan. Maka konteks evaluasi pun ini akan sama, mempunyai kompleksitas yang cukup bagus. Ini yang bisa saya sampaikan, meng-highlight bahwa dari Moodle ini mempunyai kemampuan yang sangat baik dalam konteks menyajikan atau membantu kita dalam mengelola pembelajaran digital. Aspek-aspeknya baik itu administrasi, bahan ajar, strateginya, bisa ada forum kan, ada diskusi, bisa chat tadi, ada banyak pilihan metode yang bisa dirangkai menjadi strategi tertentu. Dan yang terakhir juga memungkinkan proses pengelolaan evaluasi. Pun jika tidak bersedia menggunakan quiz yang fitur quiz yang ada di Moodle, dapat menggunakan link untuk mengakses evaluasi di tempat yang lain. Nah, selanjutnya dalam konteks ini silahkan Anda untuk pelajari lebih lanjut kembali. Silahkan lihat-lihat dan pelajari, dan untuk dipraktekkan menggunakan apa resources yang ada. Jangan lupa untuk bertanya jika ada yang perlu ditanyakan. Tadi kelebihan Moodle adalah ada yang sudah saya sebutkan, tapi ya memang karena itu tadi di poin yang nomor 2 ya, memiliki fitur yang lengkap dan kompleks, selain juga menjadi kelebihan juga menjadi kekurangan, karena ada beberapa user atau pengguna yang menganggap bahwa kompleksitas itu kemudian menjadi menyulitkan. Ya, saya harap itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Moodle ini saya sajikan pertama. Nanti untuk yang berikutnya jauh lebih sederhana. Kita akan menggunakan LMS yang lain. Sampai di sini, terima kasih. Sampai jumpa, mudah-mudahan segera. Tetap semangat dan jaga kesehatan semuanya. Have fun belajar di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.